kita ngaji itu ketemu dengan ngaji kita online ini memang ada beda sedikit. Makanya dalam hukum Islam itu online ini tidak boleh jadi jalan keluar untuk hal-hal yang sangat penting, nggak boleh, Pak. Contoh akad nikah, akad nikah itu nggak boleh online. Walaupun online itu ada, online itu hanya untuk penyempurna biar orang lain di luar daerah bisa nyaksikan. Nggak boleh ijab kabulnya itu bapaknya di sini, ya saya nikah dengan saudara, kemudian yang jawab sana saya terima nikahnya, itu nggak boleh. Begitu pula kata talak, menceraikan juga tidak bisa. Karena dalam Islam itu mesti ya ada wakil. Orang ijab kabul itu ada wakil, ada jalan keluarnya. Ada nggak hadir pengantin lagi, diwakilkan oleh siapa? Nggak hadir bapaknya sebagai wali, diwakilkan oleh siapa? Jadi jangankan dulu nikah lewat telepon, nikah lewat video call saja nggak boleh. Itu hanya untuk tambahan, untuk memonitor saja, bukan menjadi pelaksanaan ijab kabul. Bukan. Itu begitu. Ya, jadi orang pun kalau menceraikan seseorang, misalnya seorang suami ceraikan istrinya, dia telepon, dia bilang, udah, kita pisah aja, saya ceraikan kamu, kita pisah, kita udah gak cocok lagi. Itu belum sah, kecuali ketika dia ketemu, disampaikan lagi. Kalau dia waktu ketemu, ketemu ternyata istri saya masih cantik, masih enak, masih bisa apa namanya, hubungan dengan baik keduanya. Ini nggak jadi. Lain dari via telepon nggak lihat, atau dia begini kasus video call misalnya. Itu makanya dalam Islam orang jatuh talak itu belum jadi, bukan talak itu walaupun dia sudah bilang saya ceraikan dia lewat SMS lewat apa gitu, itu belum cerai, baru sebab jalan cerai. Iya, itu ketemu mesti disempurnakan. Kalau nggak disempurnakan belum cerai. Itu begitu. Nah, itu proses boleh saja. Jadi gini, maksudnya Pak Bagia ini ya masuk sedikit apa ya. Jadi sedikit sedikit. Nah, ini ya kalau kita langsung bisa begitu kadang-kadang. Jadi ada maaf ini dimulai Bapak. Ada pertanyaan dari Pak Bagia. Bagaimana kalau ada orang yang sedang proses perceraian, video call ataupun telepon, karena yang satu di sana orangnya di mana itu diminta kesaksiannya, itu proses boleh saja berjalan. Tapi ketika putusannya adalah jadi, itu harus ketemu. Ya. Karena perceraian itu tidak bisa, kecuali memang orang yang sudah tidak mungkin ketemu lagi. Itu mungkin ya nanti akan ada jalan keluar lah. Ijtihad ulama mungkin memutuskan itu juga boleh. Katakanlah orang sudah di mana, di tempat yang dia sudah banyak. Katakan kayak sekarang saudaranya di Suriname, ya di sana ternyata dia juga orang yang tidak punya. Jadi jangankan buat ketemu, buat dia makan juga di sana susah. Kalau dia mau ketemu kan dia harus beli tiket. Saya ada kesulitan soal itu. Itu mungkin jadi pertimbangan. Tapi yang jelas tetap bertemu itu beda dengan kita apa namanya tidak bertemu wajah. Ya, orang lain yang lebih berilmu ya, soal bacaan Al-Quran contohnya tadi itu ternyata banyak sekali sampai umur beliau sekarang ini baca Al-Quran yang baik belum benar, baca Al-Fatihah, baca kulhu saja juga nggak betul, dan pelan-pelan akhirnya berusaha menguasai. Dan ketika sudah bisa menguasai, maka sholatnya ya dengan bacaan-bacaan pendek itu aja, daripada dia baca bacaan yang lain salah, dia baca bacaan yang sedikit, yang pendek, tapi jadi benar kan gitu. Begini, memang kita itu kalau bertemu dengan orang yang lebih tahu, itu banyak hal yang mungkin kita selama ini sudah pernah tahu, kita akan seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Itu kalau ketemu orang yang lebih tahu, itu begitu. Yang terpenting dalam hal ini buat kita adalah kita garis bawah. Seseorang itu ada kalimat dua yang mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan memberikan beban kepada kalian kecuali sesuai dengan kesanggupan kalian. Itu pengertiannya begini sebenarnya, salah satu. Ada orang yang Allah akan hukum dia di akhirat itu karena dia melakukan suatu kejahatan, satu perbuatan maksiat yang disadarinya itu adalah kekeliruan. Atau ada orang yang mungkin melakukan suatu perbuatan maksiat yang dia tidak tahu itu salah. Orang yang tidak tahu itu perbuatan salah, katakanlah nanti di akhirat ada orang kafir yang mengatakan, dia aku tidak tahu ternyata Islam agama yang benar, kenapa aku pilih Islam? Orang yang tidak tahu ini ada dua. Ada orang yang benar-benar karena tidak tahu dan pengetahuan itu tidak sampai kepada dia. Dan dia adalah orang yang tidak punya kapasitas mampu untuk mencari tahu. Dia nggak punya kemampuan untuk mencari tahu. Orang-orang yang seperti ini Allah akan maafkan. Tapi ada orang yang dia tidak tahu karena dia tidak berusaha mencari tahu. Padahal dia punya kemampuan untuk tahu. Katakanlah orang itu sebetulnya punya uang, dia bisa belajar ngaji di mana? Punya uang bisa beli video rekaman ngaji yang baik. Punya uang bisa manggil guru ngaji, ngajarin ngaji di rumahnya. Orang-orang yang punya kemampuan ini, kalau nanti di akhirat dia mengatakan dia tidak tahu, itu Allah akan hukum. Jadi yang Allah hukum itu adalah orang-orang yang tahu tidak mengamalkan, dan orang-orang yang tidak tahu ya, tidak mengamalkan karena dia tidak mau berusaha mencari tahu padahal punya kemampuan untuk bisa tahu. Yang bebas hukuman dari Allah itu adalah orang-orang yang tidak mengamalkan apa-apa yang dia tidak tahu karena dia tidak punya modal, tidak punya kemampuan untuk bisa mencari tahu. Contoh misalnya ada orang miskin, tidak sekolah, nggak belajar agama, dia tiap hari memang kuli, udah urusannya tiap hari dagang aja, tiap hari belajar aja, itu aja, nggak ada waktu buat belajar, nggak ada waktu pagi, nggak ada waktu tahu tentang agama, akhirnya nggak tahu agama ini dengan baik. Orang seperti itu banyak Allah maafkan. Kayak tadi contoh tubuh yang sempurna, sholat yang sempurna harus begini. Buat orang yang tahu atau orang yang tidak tahu tapi tidak kesempatan mencari tahu, itu hukum dia kalau nggak tahu. Tapi orang yang betul-betul tidak punya kesempatan untuk mencari tahu, ya orangnya sangat miskin, misalnya jangankan buat belajar ngaji, buat makan aja dia susah. Waktunya juga gitu, jangankan buat kesana, ya waktunya cuma buat ya dia harus kalau dia nggak naik beca, dia nggak punya duit. Kalau dia nggak kuli, hari ini nggak kerja kuli gitu, dia nggak punya duit. Jadi fokusnya ya kuli, fokusnya ya cari ya narik beca itu aja. Orang seperti ini pasti akan banyak Allah maafkan. Jadi Allah itu maha adil, di mana dia tidak menghukum kita berdasarkan apa yang terlihat saja. Kalau kita kan suka menilai orang gitu, dia kan terlihat, oh dia udah nggak mampu, sudah pada dia udah diajarin, itu akan semuanya diperhitungkan. Jadi Allah maha adil, tidak akan menghukum seseorang karena betul-betul dia tidak tahu. Jadi yang penting buat kita adalah ketika ada peluang, ada kesempatan, ada kemampuan untuk belajar, harus kita belajar. Jangan sampai kita ada peluang, ada kemampuan untuk belajar, kita tidak belajar, hasillah salah kita nantinya. Kawin siri mau cerai. Ya begini, soal cerai itu sebetulnya banyak orang yang tidak paham. Dalam Islam itu bukan cerai saya jalan keluarnya sebetulnya. Kalau ada persoalan seseorang, katakanlah seorang suami menilai istri, itu jalan keluarnya adalah pertama disuruh kasih nasihat. Nggak selesai, bikin pisah ranjang. Malam itu nggak tidur sekamar. Nggak cocok juga masih seminggu, 2 pekan, nggak dikasih sekamar dia. Pembelajaran itu begitu. Nggak juga sampai dikasih kesempatan, kamu coba pulang dulu ke orang tua kamu. Misalnya, suruh begitu. Tapi belum cerai ini. Kalau sudah akhirnya semua jalan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah datangkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Bahwa orang yang dianggap punya dihormati oleh istri kita, dihormati oleh suami kita, pertemukan. Dipertemukan untuk mencoba mereka bisa jadi satu.
jangan bawa ke pengacara. Kalau bawa pengacara pengen kita pisah. Karena kalau kita pisah, baru dia dapat duit itu pengacara. Kalau kita rujuk, dapat duit pengacara. Jadi kalau ada apa-apa persoalan suami istri, jangan ke pengacara. Maaf kepada saudara kita, saya punya profesinya pengacara. Karena kalau pengacara menghendaki kita itu malah putus. Kalau putus dia ya baru dapat. Gitu. Dan dia selalu doanya supaya orang berperkara. Doanya. Tidak dengan kita. Dia pengen orang nggak ada masalah. Nah jadi dalam Islam itu begitu. Baru kemudian akhirnya cerai. Nah cerai pun dalam Islam, jadi kita paham ini. Kasih tahu ini. Saya baru jadi saya ngomong ini karena orang masih saudara saya yang kira paham atau tidak paham bahwa perceraian dalam Islam ketika dia talak satu itu kan seorang istri kan masih ada masa iddah 3 kali suci 3 kali haid itu sebetulnya orang bercerai masih boleh satu rumah berpisah itu walaupun saya ceraikan kita pisah itu boleh hanya beda kamar apalagi kalau rumahnya besar ya ada atas ada bawah udah kamu lantai atas saya lantai bawah misalnya. Begitu kemudian dalam masa iddah yang 3 bulan itu, tiba-tiba si suami ini mau ngajakin rujuk, selama belum 3 bulan selesai itu, dia mau rujuk saja sudah, tanpa akan nikah. Dan bahkan rujuknya bisa, dia bisa di kamar lain di atas, dia di bawah. Tiba-tiba udah berjalan 2 bulan, dia datangi istrinya. Istrinya diajak berhubungan badan, istrinya terima mau hubungan badan keduanya itu sudah namanya rujuk. Jangan dianggap itu zina dong, udah cerai, dia berhubungan badan. Enggak. Selama masa iddah, ya masa iddah ini 3 bulan 10 hari itu. Kalau sudah lewat masa iddah, baru orang ini harus pisah. Karena apa? Karena kalau dia mau rujuk, harus akad nikah baru. Ya, kalau sudah masa iddah lewat. Kalau masa iddah belum lewat, orang itu mau rujuk saja. Nah, pertanyaannya tadi nikah siri sebetulnya sama dengan nikah jahri sama saja. Cuma bedanya nikah siri itu kan dibawa ke nggak ada hukumnya, nggak surat nikahnya. Nah, kalau dia dipisah, dalam Islam itu pisah itu nggak mesti ditandai dengan sertifikat atau surat cerai. Nggak mesti. Ada orang talak satu, sudah jatuh, tapi dia nggak ngelapor. Kan gitu kayak tadi, tiba-tiba dia rujuk. Itu kan nggak keluar. Sertifikat jandanya, sertifikat budaknya, nggak ada tanda. Ya istilahnya begitu. Dia rujuk. Nah yang begini ini ketika dia rujuk, itu sudah dia cerai satu. Besok kalau kejadian lagi, ya sudah talak kedua, walaupun keduanya belum punya surat cerai. Ini banyak yang nggak paham ini. Dianggapnya cerai itu kalau ada surat cerai, baru talak satu. Surat cerai kedua, talak dua. Kalau belum ada surat cerai, belum talak namanya. Talak itu diucapkan saja sudah cerai. Walaupun diucapkan. Langkahnya tapi tadi, boleh balik lagi. Yang kedua, kalau kejadian lagi, boleh balik lagi. Yang ketiga, kalau kejadian lagi, nggak boleh. Walaupun dalam masa iddah, nggak boleh dia mau rujuk. Kalau dia mau rujuk, nunggu masa iddah habis, setelah itu si istri ini atau si suami ini menikah dengan orang lain. Sudah pernah menikah, baru balik lagi. Nah kalau balik lagi, kembali lagi dari nol. Talaknya 1, 2, 3 lagi. Begitu, ini soal cerainya banyak orang nggak paham. Ternyata, saya kira saudara saya udah ngaji, paham. Anda yang nggak paham. Makanya ya saya sampaikan begitu. Jadi cerai siri dengan cerai tidak siri itu sama. Soal kita punya surat nikah itu cuma sekedar laporan di negara kita. Jadi kita resmi. Jadi kalau ada apa-apa, suami kita zalim, salah pengadilan. Sebetulnya pada dalam Islam, walaupun tidak terdaftar, tapi kita punya katakanlah rasa pemahaman agama yang tinggi, sudah bisa juga. Bahkan banyak orang yang tetap laporan ini tetap ada. Jadi saya tidak menyarankan orang nikah itu nikah siri. Nikah siri dalam pengertian nikah secara syariat beliau mungkin itu ya Bu ya. Nikah secara agama kan Bu ya. Bukan nikah yang nggak ada walinya, nggak ada itu nggak boleh. Itu nikah haram, bukan nikah siri. Nikah haram, tapi siri itu gitu. Kalau nikah siri yang benar adalah
secara agama betul ada wali, saksi, ijab kabul. Itu cuma sekedar tidak terdaftar di pemerintahan atau di hukum negara. Itu begitu. Yang seperti itu masih bisa, tapi tetap jangan dilakukan karena akan bisa menzalimi satu sama lain. Zalimi apa? Nanti dalam soal harta kan bingung, dalam soal anak sekolah nggak punya ini nanti bu, nggak punya kartu keluarga, nggak nggak punya anak kita nggak punya apa akte lahir, kan nggak bisa akte lahir muncul tanpa surat nikah. Kartu keluarga nggak boleh ada, nggak bisa ada tanpa surat nikah gitu. Jadi tetap itu diperlukan. Nah, sesuatu yang bisa menjadi sebab kita tidak bisa melakukan banyak hal kecuali dengan itu, maka itu jadi wajib. Berarti punya surat nikah pun bisa menjadi wajib kalau kita tidak bisa menyekolahkan anak lantaran nggak punya surat nikah. Kalau semuanya kita bisa, boleh aja. Tapi kalau jadi nggak bisa, nggak boleh.